Kalau kita bicara Hmm. Indobarometer Hmm. dan Mr. Q ya, Hmm. Qodori dan Hasan Nasbi, Ya. ini kan orang yang paling terdepan. Ya. Inilah yang Polmark. Polmark. Yang ini kan bukan lagi benci atau apa, memaki-maki Jokowi. Mau memakzulkan, Bang. Memakzulkan Jokowi juga. Iya. Ya pokoknya paling depan menghantam Jokowi. Salah. Bagaimana lembaga yang atau orang yang salah total itu kemudian malah diakomodasi gitu loh. Nggak apa-apa, nggak masukkan Indobarometer, nggak masukkan Sirus Network, nggak apa-apa. Tapi yang tiga itu ya jangan masuk gitu loh, Bang. Iya. Ya kan artinya kan nih, Partai Golkar ini, pimpinan di Golkar ini kan nggak punya bela rasa kepada Jokowi, kepada Prabowo. Gitu. Dan jangan dikira dua orang itu nggak tahu. Kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, Ngabarin Kabar. Kali ini kami akan memberikan sebuah tayangan video tentang Muhammad Qodari atau yang akrab disapa dengan Mr. Q. Dalam podcast di channel Zulfandin dan Unpacking Indonesia yang dipandu langsung oleh ownernya Zulfandin dan. Dalam video tersebut, Mr. Q mengatakan bahwa Partai Golkar tidak mempunyai bela rasa terhadap Presiden Jokowi dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mengapa demikian? Langsung saja kita simak videonya bersama. Let's go. Jadi beberapa waktu yang lalu itu keluar surat dari DPP Partai Golkar tentang daftar lembaga-lembaga survei yang direkomendasi untuk melakukan survei bagi calon-calon pilkada dari Partai Golkar gitu, Bang. Nah, di situ ya tidak ada Indobarometer Qodari, Indobarometer, lalu Hasan Nasbi, Sirus Network. Yang notabene adalah orang yang paling depan ya untuk bicara mengenai 02 dalam Pilpres 2024 ini, Bang. Nah, sebetulnya kalau saya ya nggak masalah, nggak masuk gitu. Walaupun saya ini orang yang mundar-mandir di Golkar itu udah dari lama sekali. Karena kan saya bagian dari generasi awal survei di Indonesia. Termasuk yang memperkenalkan survei kepada Golkar ya. Saya ingat betul tuh Bang Akbar Tanjung waktu masih menjadi ketua umum. Ketika partai politik yang lain itu belum menerima survei, Bang Akbar sudah menerima. Dan kita menjelaskan di mana-mana pada saat pemilu tahun 2024. Tahun 2005, 2006, pilkada gelombang awal itu kita yang menunjukkan kepada Partai Golkar pentingnya survei dalam mengajukan kandidat. Awalnya Golkar itu memilih kandidat tidak berdasarkan survei, Bang. Jadi milih kandidat dulu baru survei. Oh, ternyata yang ditemuan survei itu nggak populer, pada kalah, Bang. Nah, akhirnya Golkar merevisi survei dulu baru kemudian ditunjuk. Dan itu berlanjut dari ketua umum ke ketua umum tuh berlanjut. Saya itu dulu bolak-balik misalnya Bang Abu Rizal Bakri itu secara sistematis dan rutin meminta survei kepada kita untuk urusan-urusan pilkada dalam mengambil keputusan mengenai calon kepala daerah gitu. Bahkan pernah saya ingat tuh di Kota Ternate kalau nggak salah ada satu rapat memutuskan kandidat yang tidak sesuai dengan survei. Kebetulan waktu itu Bang Abu Rizal Bakri nggak ada. Begitu Abu Rizal Bakri mengetahui bahwa keputusannya beda dengan survei, rapatnya diulang sama Bang Abu Rizal. Iya, dan langsung dianulir keputusan sebelumnya oleh Ketua Umum Abu Rizal Bakri itu dan dikembalikan sesuai dengan survei. Dan akhirnya kejadian itu bahwa yang menang adalah sesuai dengan survei. Gitu. Nah, itu satu indikasi, satu cerita bahwa sebetulnya orang seperti saya kan dengan Golkar tuh udah sangat lama. Gitu. Kalau kita bicara Indobarometer dan Mr. Q ya, Qodori dan Hasan Nasbi, ini kan orang yang paling terdepan. Katakanlah kalau orang bilang yang terus-menerus menarasikan tentang Prabowo Gibran. Bahkan sebelum ada Gibran pun. Ya. Kemudian terus berupaya agar terwujud yang namanya koalisi Indonesia Maju. Waktu itu Golkar, Gerindra, PAN, bahkan ada P3 waktu itu ya Mas ya. Tapi kan P3
keluar, masuk Demokrat kan. Iya. Nah yang lucunya kalau saya baca surat ini ya Mr. Q ya, kok justru lembaga-lembaga survei yang anti kepada Jokowi. Di sini anti dalam pengertian tidak suka kepada Jokowi, bahkan selalu mereka memojokkan Jokowi seperti Saiful Muzani SMRC. Lalu siapa? Carta Yunarto Wijaya. Itu Carta Politika ya? Iya, Carta Politika. Kemudian ada EF. EF inilah yang Polmark. Yang ini kan bukan lagi benci atau apa, memaki-maki Jokowi. Mau memakzulkan, Bang. Memakzulkan Jokowi juga. Iya. Ya pokoknya paling depan menghantam Jokowi. Iya. Malah masuk, Bang. Malah masuk direkomendasi untuk melakukan survei. Iya. Nah, ini ada apa gejalanya nih? Iya. Gitu loh. Jadi kan di sini kita mencurigai Golkar ini main kemana ini? Iya kan? Kalau istilah saya sih sebetulnya kan nggak punya sensitivitas. Kalau mau lebih jauh lagi kan memang bela rasanya kurang, Bang. Karena semua orang sudah tahu bahwa Pak Saiful Mujani itu udah dari beberapa tahun yang lalu selalu kontra dengan Pak Prabowo. Kontra berat dengan Pak Prabowo. Kemudian Yunarto ya dalam pemilu 2024 ini keras sekali kepada Pak Jokowi dan keluarga. Bisa dilihat di Twitternya itu. Kemudian dan dia mengakui itu. Dan Mas EF ya dia datanya salah, Bang. Saya kan ngomong di podcast di sini bahwa Mas EF mengatakan bahwa data survei nasional 1.200 itu tidak kuat, ya kan? Makanya dia survei 1.200 orang per provinsi. Dari 34 provinsi. 34 provinsi, sehingga respondennya 40.000. Dan yang sampai saat ini belum pernah diekspos itu kan? Iya, dan akhirnya salah kan? Dia bilang ini nanti Prabowo kalah, gitu. Lalu yang lolos ke putaran kedua adalah 01 sama 03. Kan salah total, Bang. Salah. Bagaimana lembaga atau orang yang salah total itu kemudian malah diakomodasi, gitu loh, Bang. Nggak apa-apa, nggak masukkan Indobarometer, nggak masukkan Sirus Network, nggak apa-apa. Tapi yang tiga itu ya jangan masuk gitu loh, Bang. Iya. Ya kan artinya kan ini Partai Golkar ini, pimpinan di Golkar ini kan nggak punya bela rasa kepada Jokowi, kepada Prabowo, gitu. Dan jangan dikira dua orang itu nggak tahu. Kasih tahu lah, ini kan pakai surat resmi. Beredar, saya baca kan. Iya, itu beredar, Bang. Suratnya dituliskan oleh Ahmad, ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Ya, Bang Akbar Tanjung mungkin nggak tahu nih. Kemudian Ludwig Sekjen ya. Sekjen. Jadi ya mungkin ini kan kalau Doli gini, ini. Bang, gini. Iya, Bang. Kalau Doli ini kan cuma tanda tangan. Ini kan keputusan rapat yang pasti yang mimpin itu kan Ketua Umum kan. Iya. Jadi ya kalau PKB gitu ya, misalnya yang tidak memasukkan nama Indobarometer dalam lembaga yang direkomendasikan, saya kira wajar. Karena kan M. Kodari kan istilahnya berhadapan-hadapan dengan Anies dan Muhaimin gitu loh. Dan PKB memang tidak mendukung pasangan Prabowo Gibran memang menjadi lawannya gitu. Tetapi kalau kita mau bandingkan lagi ya misalnya kayak Partai Demokrat gitu. Indobarometer masuk. Gitu. Jadi ya buat saya sih sebetulnya balik lagi Golkar itu kalau mau coret Indobarometer, Sirus Network nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ada orang yang menyerang Pak Prabowo habis-habisan sampai hari ini. Kemudian menyerang Pak Jokowi habis-habisan. Orang yang mau memakzulkan Pak Jokowi. Artinya pimpinan Partai Golkar ini tidak punya sensitivitas, tidak punya bela rasa, dan mohon maaf, bisa jadi nggak punya loyalitas. Iya, itu kan kelihatan. Kepada dua orang ini gitu. Dan dalam konteks itulah kita mengatakan ini sebetulnya bahaya ini. Holy Trinity Partai Politik Indonesia ke depan ini, kalau misalnya nanti Partai Golkarnya tidak solid, tidak kuat, wah semua agenda akan berantakan. Dan terutama pribadi Airlangga ya, kalau pengalaman saya mempelajari, mengetahui. Kalau seandainya waktu Munas Golkar kemarin, Pak Jokowi lepas tangan, itu yang menang Bambang Susatyo. Oh iya. Karena
Pak Jokowi menyarankan, sudahlah biar nggak usah ribut, biar Erlangga yang maju. Dan Erlangga itu betul-betul atas dukungan Pak Jokowi dia jadi. Saya tahu betul tuh dia bulak-balik ngemis-ngemis sama Pak Jokowi untuk menjadi ketua Golkar, sampai kemudian di delivery juga ke Bang Surya Paloh. 3 kali itu dia datang ke DPP Nasdem, loh ketemu Bang Surya itu. Dalam konteks itu, Bambang Susatyo juga datang, ya kan? Bahkan saya di satu lift pernah bicara sama Bambang Susatyo, Bang udahlah, lu mundur aja. Ini kayaknya ya biasa kan Golkar ini kan apapun kan saham pemerintah besar, jangan sok jalan sendiri kan, nah, gitu loh. Kalau dalam bahasa saya begini Bang, sebetulnya ya yang dikehendaki ya oleh para pengurus Golkar di daerah untuk menjadi ketua umum Golkar itu ya dari dulu tuh sebetulnya Pak Jokowi. Pak Jokowi lah yang mereka terima sebagai orang yang paling tepat untuk memimpin Partai Golkar. Bahwasanya kemudian Pak Erlangga jadi ketua umum itu kan karena kerlingan matanya Pak Jokowi. Ya, kalau pakai bahasa yang berbeda dari cerita Abang tadi ya, bahasa sederhananya ya saya sederhanakan. Itu kan kerlingan matanya Pak Jokowi. Jadi ya dengan segala hormat sebetulnya ketua umum de facto Partai Golkar itu adalah Pak Jokowi. Gitu loh. Dan pada titik itu ya sebetulnya Pak Erlangga harus kembalikan dulu ini kursi ketua umum Partai Golkar itu kepada Pak Jokowi. Karena ketua umum yang dikehendaki oleh para pengurus Partai Golkar itu adalah Pak Jokowi. Kan pengurus-pengurus Partai Golkar itu kan tanya sama Pak Jokowi, Pak siapa Pak yang Bapak tunjuk jadi ketua umum? Kami menyerahkan kepada Bapak. Dan ya hemat saya juga sebetulnya kenaikan suara Partai Golkar ini ada aura Pak Jokowi yang sangat kuat di sana. Kan dikampanyekan Pak Jokowi, dikampanyekan namanya, bahkan mereka siap. Bagaimana mereka berupaya menunjukkan kepada masyarakat bahwa Gibran itu melekat dengan Golkar kan? Betul. Jadi ya kalau kita runtut ke belakang nih ya, kebetulan lagi bicara mengenai dinamika pemilihan ketua umum Partai Golkar. Kalau kita kembali kepada Munas di Bali ya, kan keketuaan Pak Erlangga ini kan terjadi karena kekosongan kan, ada kekosongan karena ada masalah hukum pada Novanto gitu loh. Nah, Pak Novanto sendiri ketika maju sebagai calon ketua umum di Munas Bali itu, seingat saya pesaing terkuatnya adalah Ade Komarudin. Gitu, iya. Pak Erlangga tuh nomor berapa ya? Nomor 8. Nomor 8 ya. Dari 9 kandidat. Nomor 9-nya Syahrul Yassin Limpo, SCL, yang kemudian pindah ke partai. Oh ya, itu ada Nasdem. Ya, ada juga ini kan, Aziz Samsudin. Ada Aziz Samsudin, ya. Macam-macam lah nama. Beberapa nama lah pada waktu itu. Jadi ya kalau meruntut kepada itu, memang jelas bahwa sebetulnya ini adalah pulungnya Pak Jokowi, ini adalah powernya Pak Jokowi, ini adalah kekuatannya Pak Jokowi. Ini sebetulnya adalah figurnya Pak Jokowi yang mendudukkan Erlangga di situ gitu. Jadi kerlingan matanya Pak Jokowi aja itu. Kalau ditanya sama pengurus Partai Golkar, saya kira ya pada hari ini ya sebetulnya yang punya marwah ya, atau punya kapasitas yang paling besar untuk memimpin partai sebesar Golkar itu ya Pak Jokowi gitu sebetulnya.